Spirit penolakan itu jahat sekali. Dia sangat menyiksa orang-orang yang mengalaminya. Dia sangat mengendalikan mental orang-orang yang mengalaminya. Mereka menganggap, ya saya minder, ya saya nggak enak, nutup diri, merasa tidak aman, dan merasa takut gagal, takut ditolak, merasakan pesimis, sepertinya tidak ada harapan. Biasanya dia membunuh diri. Aduh, saya nggak enak begini. Padahal itu spirit yang sedang mengerjakan dia. Kita harus menghancurkan itu. Nah, jadi kalau kita mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, mengalami tertolak, mengalami sedih, ingat, itu adalah cara kerja roh jahat untuk mengintimidasi hidup kita. Ilah-ilah asing, ilah bangsa-bangsa, semua tidak pernah ada yang mampu, yang sanggup merontokkan spirit-spirit ini. Cuma ada satu-satunya Elohim yang bisa melakukan itu, yaitu Yahweh. Yahweh itu roh, roh yang dahsyat, roh yang datang di dalam Yeshua HaMashiach. Kalau saudara tahu arti Yeshua HaMashiach itu adalah keselamatan, yang kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan menyelamatkan kita dari semua kuasa-kuasa si jahat. Yeshua datang dan mati dan bangkit untuk menghancurkan pekerjaan setan. Dia disalib untuk menanggung kutuk kita, supaya kita dia menjadi kutuk, supaya kita yang mengalami yang terkutuk ini dapat dilepaskan. Hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Di ilah-ilah asing, ilah bangsa-bangsa tidak pernah akan mampu lakukan ini. Yeshua HaMashiach karena begitu mengasihi saudara dan saya, dia tahu betapa beratnya kita harus menanggung kutuk ini. Yeshua sendiri yang sudah mengalahkan, dia sendiri yang menjadi kutuk di kayu salib, agar supaya kita yang mengalami kena kutuk ini dapat dipatahkan di dalam Yeshua HaMashiach. Itu luar biasa, saudara. Jadi pelayanan pelepasan itu bukan untuk kita terlepas saja, tapi untuk generasi-generasi berikutnya kita harus lakukan. Itu bukan cuma sekedar sekali dua kali, tapi itu adalah jalan hidup yang harus saudara lakukan. Mau percaya nggak percaya, mau terima apa nggak terima, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Karena roh-roh jahat itu roh, ya. Kalau ada Tuhan berarti ada setan. Kalau ada setan berarti ada Tuhan. Nah, ini memang setan itu musuhnya Tuhan. Dan kalau kita merasa bahwa kita adalah anak ketebusannya, kita harus ikuti Bapa kita, lakukan peperangan rohani, kalahkan itu musuh, baru kita hidup nyaman. Kalau enggak, banyak lagi juga kutuk-kutuk keuangan, kutuk kemiskinan, belalang pelahap, mengeri, pundi-pundi yang bocor, panen yang gagal. Itu semua pekerjaan-pekerjaan setan yang mau mengintimidasi dan menghancurkan hidup kita.